Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tentu selalu sehat walafiat tentunya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali bimbingan kompetensi sains madrasah matematika yang kemarin kita sudah laksanakan juga bimbingannya pada hari Jumat. Nah, hari ini kita akan hari Sabtu maksudnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan tetapi kali ini pokok bahasan yang kita akan pelajari hari ini agak berbeda dengan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat bangun ruang. Dari katanya saja sudah berbeda. Bangun datar dan bangun ruang. Apa perbedaan bangun datar dan bangun ruang? Itu. Nah, sebelum kita masuk ke topik materi yang ada di papan tulis, saya akan jelaskan sedikit perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar dituliskan dalam bentuk dua dimensi. Nah, jadi nanti hanya ada unsur-unsurnya, ada panjang dan lebar, alas dan tinggi, ataupun sisi miring dan lain-lain. Sedangkan bangun ruang adalah bangun yang di dalam bentuk tiga dimensi yang dituliskan dalam bidang datar. Nah, nantinya kita akan mengenal tiga unsur, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk lebih lanjut kita akan pelajarin satu persatu materi pembelajarannya. Mohon diperhatikan video pembelajaran berikut. Jadi kita baca dulu. Sifat-sifat bangun ruang. Bangun ruang itu sebenarnya banyak sekali. Ada balok, ada kubus, ada limas, ada kerucut, bola, tabung. Nah, bentuk-bentuk bangun ruang tersebut seringkali sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tabung. Kalau tabung itu kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan tempat penampungan air, drum, itu bentuknya seperti tabung. Atau apakah kalian pernah ke pesta ulang tahun? Nah, kalian perhatikan topi yang dipakai, topi pesta yang dipakai oleh anak-anak itu biasanya berbentuk kerucut. Atau mungkin es krim. Es krim itu konnya atau apa ya, kayak wafer yang dipegang itu bentuknya seperti kerucut. Atau bola. Nah, bola sepak bola, baru bola basket itu bentuknya seperti bola ya. Lalu ada piramid, bentuknya seperti limas. Lalu ada mungkin tas, itu berbentuknya seperti balok. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Mari kita pelajari. Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang itu ada tiga. Yang pertama, rusuk, sisi, dan tinggi. Mari kita belajar. Bangun ruang. Yang pertama adalah kubus. Apa sih kubus? Kubus adalah bangun ruang di mana masing-masing sisinya itu sama panjang. Nah, pada kubus terdapat tiga komponen. Sisi adalah bagian yang telah diarsir, itu sisi. Lalu rusuk di sini adalah sisi ya, sisi dari kubus. Lalu titik sudut. Titik sudut itu adalah titik temu antara dua atau lebih garis. Misalkan titik sudutnya ada di sini, titik temu dari dua buah sisi atau garis ini akan menghasilkan titik sudut. Mari kita hitung berapa sisi dari kubus. Sisi kubus ada 6. Rusuk kubus ada 12. Titik sudut ada 8. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk dua dimensi agak sulit kita melihatnya. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan sebuah model dari kubus dalam bentuk tiga dimensi. Ini adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang di mana sisi-sisinya itu sama panjang. Misalkan sisi yang saya tunjuk ini 4 cm, maka sisi yang saya tunjuk semua ini 4 cm. Ini juga 4 cm, ini juga 4 cm, 4 cm. Itulah keunikan dari kubus. Bentuknya kotak ya, yang sama panjangnya. Nah, mari kita hitung berapa jumlah sisinya. Sisinya 1, 2, 3, 4, yang di belakang 5, dan yang di bawah 6. Mari kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pada kubus ada 6 sisi. Lalu rusuk adalah sisinya. Mari kita hitung. Yang mulai dari depan dulu. 1, 2, 3,
4. Sekarang yang atas 5, 6. Sekarang yang bawah. Oh, ulang. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang samping ya. 6, 7, 8. Yang di belakang 9, 10, 11, 12. Terbukti ya, ada 12 rusuk. Lalu titik sudutnya, kita lihat ada berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian bisa juga membuat kubus tersendiri atau mencari benda yang berbentuk kubus sehingga kalian bisa mengamati sendiri seperti apa sisinya, berapa banyak rusuknya, dan berapa banyak titik sudutnya. Tapi sudah pasti jelas bahwasanya sisi pada kubus adalah 6 sisi, rusuknya ada 12, dan titik sudutnya ada 8. Nah, sampai di sini kalian pahami dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa nanti ini dicatat ya. Selanjutnya kita masuk ke bangun kedua, yakni balok. Bedanya balok dengan kubus itu sebenarnya sama, berbentuknya hampir sedikit mirip. Hanya saja pada balok apa yang berbeda? Pada balok panjangnya tidak sama dengan panjang sisi dari lebar dan tinggi. Jadi kita bisa ibaratkan seperti itu. Nah, sehingga bentuknya dia agak memanjang. Lihat, agak memanjang ya balok. Nah, pada balok ini juga berlaku sisi rusuk titik sudutnya itu sama seperti kubus banyaknya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan lihatkan kubus dalam bentuk 3 dimensi. Coba bandingkan. Untuk balok itu panjangnya lebih panjang ya. Nah, mari kita hitung berapa jumlah sisinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan di belakang 6. 6 sisi ya. Rusuknya, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di belakang 9, 10, 11, dan 12. Jadi 12 rusuknya juga ya. Sedangkan titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi pada balok juga punya 8 titik sudut. Nah, anak-anak, pembelajarannya untuk kubus dan balok ini, bangun ruang ini, kalian silahkan catat. Kalian pahami penjelasan saya. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, silahkan ditanyakan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan tentang bangun datar selanjutnya, yakni adalah tabung dan prisma segitiga. Mungkin kita sudah melihat tabung dan prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam wujud bentuk benda, misalkan tabung itu bentuk dari drum, tempat penampungan air di rumah-rumah. Prisma segitiga ini mungkin kita pernah melihat seperti atap rumah tentunya ya. Kalau kita lihat atap rumah itu seperti prisma segitiga. Nah, lantas apakah bangun ruang tabung dan prisma segitiga ini sama sifat-sifatnya dengan bangun ruang persegi dan persegi panjang? Untuk lebih mengetahui lebih lanjut, marilah kita perhatikan video pembelajaran berikut. Yang pertama kita akan membahas tabung. Nah, tabung itu bentuknya seperti ini ya, di mana sisinya itu berbentuk lingkaran, sisi atas dan sisi bawah. Lalu sisi samping atau yang disebut sisi tegak ini bentuknya juga melengkung, mengelilingi seperti mengelilingi ya. Di mana sisinya itu adalah sebanyak 3. Rusuknya ada 2, titik sudutnya ada 0. Saya sudah mencari sebuah benda yang bentuknya seperti tabung. Ini adalah tempat cat ya. Kita lihat. Mari kita identifikasi atau kita mencari tahu sifat-sifatnya dari benda 3 dimensi berikut. Nah, tabung memiliki 3 sisi. Mari kita lihat. Sisi yang atas ini disebut satu sisi. Lalu
sisi samping atau sisi tegak ini biasanya dinamakan sebagai selimut tabung karena dia mengelilingi, menyelimuti. Nah, ini sisi yang kedua. Lalu sisi yang bawah itu disebut sebagai sisi yang ketiga. Sehingga totalnya ada 1, 2, 3. Tabung memiliki 3 sisi. Lalu rusuk. Kita ketahui bahwasanya rusuk itu adalah semacam garis yang ada dalam sebuah bangun ruang. Kita lihat ternyata ada 2 sisi dalam tabung ini, yakni sisi yang pertama yang di atas mengelilingi, tapi sisinya melengkung. Di sini rusuknya melengkung ya. Lalu rusuk yang kedua yang di bawah, sehingga dikatakan tabung memiliki 2 rusuk. 1, 2. Lalu yang terakhir adalah titik sudut. Jelas, definisi titik sudut adalah titik temu antara minimal 2 garis atau lebih. Nah, kita lihat di sini ada berapa garis? Ada 2. 1, 2. Hanya saja di sini garis atau rusuk hanya 1. Tidak ada rusuk yang lain yang bertemu dengan rusuk yang di atas. Sehingga dikatakan tidak ada titik sudutnya. Begitupun dengan titik sudut dengan garis di bawah. Ini juga rusuknya tidak ada bertemu dengan rusuk yang lain sehingga dia tidak menghasilkan titik sudut. Sehingga dapat dikatakan tabung memiliki 0 titik sudut. Selanjutnya kita melanjutkan ke prisma segitiga. Bangun prisma segitiga kalau kita perhatikan seperti ini. Kalau kalian lihat di kehidupan sehari-hari ada seperti bentuk rumah, ada seperti misalkan mungkin ada kue ya bentuknya seperti ini. Kue ulang tahun cake ya, yang bentuknya prisma segitiga mungkin ada ya. Kalian bisa mencari contoh yang lain dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Lalu kita bahas prisma segitiga ini ada berapa sisi? Ternyata ada 5 sisi. Lalu prisma segitiga itu ada 9 rusuk dan yang terakhir titik sudutnya adalah 6. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat bentuk benda prisma segitiga dalam bentuk 3 dimensi agar terlihat jelas. Saya sudah menemukan benda yang berbentuk prisma segitiga. Kebetulan ini benda adalah saya dapatkan ini tutup dari akuarium kecil. Nah, kalau kalian punya akuarium kecil yang biasanya untuk taruh hewan-hewan kayak kura-kura ataupun ikan, kalian bisa ambil tutupnya sejenak dan memperhatikan. Ini adalah prisma segitiga. Kita lihat, prisma segitiga ada berapa sisinya? Ada 5. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang di bawah. Berarti prisma segitiga ada 5 sisi. Lalu ada berapa rusuk? Ada 9 rusuk. Rusuk itu adalah garis yang membentuk garis-garis kerangka yang membentuk dalam sebuah bangun ruang. Kita hitung. 1, 2, 3, yang di belakang 4, yang belakang 5, selanjutnya alas 6, 7, 8, 9. Berarti prisma segitiga ada 9 rusuk. Lalu titik sudut. Titik sudut adalah titik temu antara rusuk satu dengan rusuk yang lain pada sebuah bangun ruang. Kita lihat, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata prisma segitiga ada 6 titik sudut. Sehingga dapat dikatakan sudah benar sekali ya. Kalian bisa melihat contoh konkretnya dengan mencari benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk tabung dan prisma segitiga. Tentunya kalian sebelum meminjam barang, kalian harus izin terlebih dahulu kepada yang punya. Nah, anak-anak, saya mau kasih penjelasan satu buah lagi. Mengapa sih prisma segitiga ini dikatakan segitiga? Karena kalau kita lihat alas ya, maksudnya sisi samping dan sisi atas dan sisi bawah atau sisi samping dengan sisi samping kanan dan sisi samping kiri itu bentuknya segitiga. Mari kita perhatikan alasnya, sisi samping bentuknya segitiga ya, makanya dikatakan prisma segitiga. Jika bentuknya ini misalkan segi 6, maka prisma segi 6. Misalkan di sini bentuknya segi 5, maka prisma segi 5 seperti itu anak-anak ya. Apakah ada prisma segi 2? Tidak ada ya. Kalau segi 2 maka bangunnya tidak berbentuk ya seperti itu. Nah, anak-anak, penjelasan untuk bangun ruang, penjelasan untuk
unsur-unsur bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang kita cukupkan sampai hari ini. Kita sudah belajar sifat-sifat bangun persegi, persegi panjang, tabung, dan prisma segitiga. Minggu depan kita akan belajar sifat-sifat bangun ruang lainnya. Sebelumnya saya minta kalian mencatat dulu terlebih dahulu ini, dan kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanya yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan. Kalian juga bisa mempraktekkan mencari benda-benda yang berbentuk tabung, prisma segitiga, persegi, dan persegi panjang untuk melihat langsung seperti apa titik sudutnya, seperti apa sisinya, dan seperti apa rusuknya. Habis setelah itu pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.